Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Juli Atika. Saya salah satu dosen dari Universitas Potensi Utama, program studi desain interior, dan di bawah naungan Fakultas Seni dan Desain. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menerapkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah kewirausahaan dan berbobot 2 SKS, dan mata kuliah ini dapat diambil pada semester genap. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membaca peluang usaha, strategi dalam usaha, dan target-target yang akan dicapai oleh seorang wirausaha. Mata kuliah ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta sikap sebagai seorang wirausahawan. Nah, adapun capaian pembelajaran mahasiswa, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep kewirausahaan dalam bidang pengetahuan desain interior secara umum. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran-pemikiran kreatif serta produktif dalam berkarya ataupun pembuatan proposal sehingga mampu diserap pasar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, mampu menerapkan ide-ide yang terkandung dalam kewirausahaan di bidang desain interior. Kemudian, materi pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu wirausaha serta tujuan berwirausaha. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui konsep wirausaha dan cara membuat suatu bidang usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun strategi bisnis dan strategi pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kondisi pasar sehingga mampu menentukan promosi yang tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kondisi pasar sehingga mampu menentukan promosi yang tepat. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat prosedur dan legalitas pendirian usaha, aspek SDM dan organisasi. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat proposal proyek dan bisnis plan, mampu mempresentasikan perencanaan bisnis yang dibuat. Nah, kemudian metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Di semester genap, saya menggunakan aplikasi ini karena sedang adanya pandemi COVID. Maka metode pembelajaran yang saya buat dengan salah satu aplikasi yaitu Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Adapun sistem penilaian yang saya berikan terhadap mahasiswa yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Adapun video pembelajaran saya dapat dilihat pada slide berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik semuanya.
Sore kembali, Ibu. Nah, di sini kita sebelum memasuki mata kuliah yang Ibu ajarkan, marilah kita melakukan doa bersama. Nah, Ibu mulai dengan membacakan, sebentar ya. Mohon maaf, ini Ibu ulang kembali sepertinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Ibu. Baiklah, sebelum melakukan pengajaran, untuk kita mulai berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu mengarah ke pertemuan, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Oke, dimulai dari atas nama Susanti ada? Saya, Bu. Cipta ada? Nabila ada? Saya, Bu. Triola ada? Hadir, Bu. Tasya ada? Hadir, Bu. Baik, memasuki pertemuan 3, di mana di pertemuan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa di pertemuan 3 kita akan menjelaskan masalah tentang konsep kewirausahaan. Nah, di sini bisa kalian lihat apa itu wirausaha. Nah, di mana konsep wirausaha itu adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Nah, di sini ada 5 jenis konsep dasar yang harus dipahami dalam berwirausaha. Yang pertama ada peluang, yang kedua ada kemampuan menanggapi peluang, yang ketiga adalah tujuan kewirausahaan, yang keempat adalah sifat kewirausahaan, dan yang kelima jenis kewirausahaan. Nah, kemudian terkait peluang, di sini kita bisa lihat peluang adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang wirausahawan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Peluang usaha dapat dimanfaatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Kemudian, kemampuan menanggapi peluang. Nah, di sini wirausaha sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Nah, kemudian kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan seperangkat tindakan. Tindakan-tindakan tersebut kemudian akan menghasilkan suatu usaha bisnis baru yang produktif dan inovatif, serta menjawab peluang usaha yang ada. Nah, kemudian tujuan wirausaha apa? Nah, di sini sebagai suatu konsep kewirausahaan tentunya mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan dari wirausaha adalah yang pertama meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas.
Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Yang ketiga, membiasakan dan membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat kepada masyarakat. Nah, kemudian sifat wirausaha. Nah, di sini sifat wirausaha adalah sejumlah sifat yang mencerminkan konsep wirausaha, sifat-sifat atau karakteristik kewirausahaan yang wajib dimiliki oleh seseorang wirausahaan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Jadi, sifat apa saja yang harus dimiliki oleh pembisnis? Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, berkomitmen dan berkemauan keras. Yang ketiga, berintegritas dan dapat dipercaya. Kemudian percaya diri, mampu bekerja sama, berwawasan jauh ke depan, kepemimpinan. Kemudian wirausaha. Di sini ada jenis-jenis wirausaha itu ada 4. Ada e-conferenship, yang kedua sociopreneurship, yang ketiga technopreneurship, yang keempat intrapreneurship. Nah, ecopreneurship. Di sini ecopreneurship adalah jenis wirausaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit semata, tapi juga mendukung aktivitas perlindungan terhadap lingkungan. Nah, kemudian sociopreneurship, di mana sociopreneurship adalah jenis wirausaha yang bukan hanya memikirkan laba dan keuntungan sebagai tujuan akhir, melainkan juga mementingkan aspek sosial masyarakat yang ada. Nah, di sini ada technopreneurship, di mana technopreneurship adalah jenis wirausaha yang menggabungkan konsep bisnis dan penggunaan teknologi yang memutakhir dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian, di sini ada entrepreneurship, di mana entrepreneurship ini jenis wirausahaan dengan sistem dan proses yang menstimulus para karyawan dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga bertindak seperti orang pembisnis. Adapun contoh dari kewirausahaan, di mana di situ ada seperti Lazada, Shopee Mall, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini Ibu mau melihat bagaimana kalian sebagai seorang wirausaha. Dari penjelasan Ibu ini, Ibu akan memberi salah satu contoh, di mana di sini bisa kalian lihat, di situ ada jenis dari wirausaha itu ada 4. Yang pertama, ecopreneurship. Kita lihat ecopreneurship itu apa. Nah, ecopreneurship, jenis wirausaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit semata, tetapi juga mendukung aktivitas perlindungan terhadap lingkungan. Dalam penerapannya, perusahaan yang menggunakan konsep ini akan melakukan sejumlah kegiatan ekonominya dengan ramah lingkungan, seperti mengolah limbah dengan baik, menghemat pemakaian energi, menggunakan energi alternatif, dan lain-lain. Nah, dari ecopreneurship ini ada nggak yang memahami tentang ecopreneurship dari kalimat yang Ibu baca tadi? Coba tanggapin. Nah, di sini misalkan kalian kan seorang desain interior nih. Nah, dari desain interior sendiri itu banyak peluang-peluang usaha yang bisa kalian buat. Contohnya karya-karya kalian. Nah, karya-karya kalian itu bisa kalian masukkan dalam sebuah wirausaha ataupun kalian masukkan ke dalam UMKM yang nanti bisa menghasilkan keuangan. Seperti itu. Oke.
di sini ada yang mau dipertanyakan terkait masalah kewirausahaan ataupun tentang jenis-jenis wirausaha tadi? Ada kira-kira? Saya, Bu, Ya, Cipta? menurut Ibu, di zaman sekarang itu yang lagi rame-ramenya nih, yang paling banyak customer-nya atau pembelinya itu jenis kewirausahaan yang mana? Coba diulang kembali, soalnya suaranya seperti mengayun. Cipta. Melek ya? Putus-putus ya? Coba ulang kembali, Cipta. Saya ketik aja kali ya, Bu. Boleh, Jaringan di sini jelek soalnya. boleh. Bu, sambil kita ngetik, saya ikut nanya juga boleh? Iya, boleh. Tentang kewirausahaan, menurut Ibu, gimana kita sebagai seorang pengusaha, gitu kan, seorang wirausahawan, melihat peluang? Nah, peluang Bagaimana peluang yang seperti apa ini? Misalkan kita kan kayak buka usaha gitu kan, pengen lah buka usaha apa. Tapi kita takut gitu untuk kerugian gitu kan, untuk mengalami kerugian. Jadi cara kita melihat peluang Mengurangi itu supaya kita tuh membuka usaha berhasil itu gimana, Bu? mengurangi kerugian dalam misalkan Yola mau buat usaha, tapi Yola takut gimana usaha itu nanti nggak laku gitu ya, Yola? Ya Bu, kayak kita tuh kayak mana ya cara kita melihat peluang sebelum kita memulai usaha? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Nah, di sini tadi pertanyaan Triola bahwasanya bagaimana Bu peluang usaha yang ada di sekarang ya untuk ini ya peluang usaha agar usaha itu maju. Jadi takut nanti ada misalkan ke depannya nanti kayak mana ya Bu supaya peluang usahanya itu dapat gitu kan. Jadi kita kalau misalkan mau usaha kita lihat dulu usaha apa yang mau kita buat. Nah, kemudian kita lihat yang lagi tren sekarang itu usaha apa. Contohnya, kalau di makanan itu kan otomatis nggak pernah mati ya, itu selalu ada. Jadi mau makanan yang sekarang kan zaman milenial, jadi mau makanan seperti pisang coklat ataupun yang lain, itu kan sekarang lagi banyak dipasarkan. Nah, kalau untuk melihat peluang yang seperti itu bisa kita bikin usaha. Dan jika dananya tidak memadai, misalkan, Bu, bagaimana kalau kita mau buka sebuah usaha, tapi usaha tersebut dengan dana yang besar, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kita harus melihat target pasar terlebih dahulu. Kemudian, jangan dengan peluang besar, tetapi nanti ujung-ujungnya kita merugikan, seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu pasarnya itu seperti apa. Gitu, Yola. Oke, untuk Cipta, gimana Yola? Udah paham kira-kira? Baik Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, nah ini tadi si Cipta. Menurut Ibu, pada masa sekarang ini jenis wirausaha mana yang ramai diminati oleh orang atau pelanggan? Nah, di sini kalau Ibu lihat yang sekarang itu adalah lihat apa ya? Wirausaha makanan, tapi dia konsepnya konsep milenial. Konsep dari bahwasanya tempat ini kafe, kebanyakan kafe kan kafe-kafe yang milenial sekarang dihiasin. Nah, kalian seorang desain interior mampu membuat desain-desain kafe di mana masyarakat itu mau mendatangi kafe tersebut dengan interior yang kalian buat.
Jadi di sini kalau kita berbicara tentang wirausaha, itu usaha manapun itu menjanjikan sebenarnya, tapi dengan bagaimana target pasar kita menawarkan, bagaimana marketing kita untuk menjualkan, seperti itu. Nah, kalau untuk di desain interior kan banyak nih apa yang mau kalian buat, contohnya hiasan dinding, seperti itu. Nah, hiasan dinding, di sini kan banyak nih desain-desainnya, mau dari bahan bambu ataupun dari cangkang telur ataupun dari kerang-kerang gitu kan. Itu kan bisa kalian buat untuk memasarkan ke UMKM ataupun ke mall-mall gitu. Jadi supaya usaha itu berjalan, nantinya seperti apa target promosinya. Seperti itu. Bagaimana, Cipta? Jelas, Bu. Jelas. Jadi di sini kalau seandainya kita mau berwirausaha, kita harus tahu dulu pusat pasarnya seperti apa, targetnya siapa, kalian juga harus memahami itu. Nah, kemudian kalian tahu peluangnya nanti seperti apa, gitu. Nah, di sini kan mengenai ini ya wirausaha. Jadi kalau untuk desain interior sendiri itu kan banyak nih mana yang mau dipasarkan. Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya Shopee, Lazada, ataupun aplikasi yang berkaitan dengan wirausaha. Bisa kalian jualkan ke situ gitu. Jadi kalian nggak harus punya uang yang besar untuk menjadi seorang usahawan. Dengan budget sedikit pun kalian bisa menjadi seorang wirausaha gitu. Contoh apa di desain interior? Pas bunga dari misalkan dari pasir gitu kan, dari batu-batu kecil, batu alam. Nah, produk-produk interior yang harus kalian pasarkan. Kalau seandainya, Bu, saya punya usaha sendiri tapi bukan di bidang interior. Nah, itu pun bisa menjadi peluang usaha. Misalkan seperti kalian kan banyak nih usaha online ya. Misal makanan online ataupun jilbab dan lain sebagainya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah paham semuanya terkait wirausaha? Sudah, Ibu. Sudah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan ketiga ini kita tutup dan akan dilanjutkan untuk pertemuan 4. Nah, di mana nantinya pertemuan 4 itu membahas tentang motivasi dan komitmen untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi di sini di pertemuan 4 nanti kita membahas tentang komitmen, kemudian motivasi. Nah, baiklah, Ibu akan mengakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Cipta.